Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita lanjutkan materi mengenai pola pewarisan hukum sifat ya. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai hukum Mendel 1, maka di video ini kita akan belajar mengenai hukum Mendel 2, sekaligus belajar mengenai persilangan resiprok, back cross, dan juga test cross. Sebelum kita lanjutkan materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ya. Ini peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai hukum Mendel 1, yakni mengenai persilangan monohibrid dan juga sifat intermediat. Maka di video ini kita lanjutkan ke hukum Mendel yang kedua, yaitu mengenai persilangan dihibrid. Di mana persilangan dihibrid, monohibrid, dan juga sifat intermediat ini dapat dibuktikan atau dapat diuji dengan perkawinan resiprok, back cross sekaligus test cross. Berikut ini adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam pola pewarisan sifat. Di antaranya ada genotip. Genotip merupakan sifat yang tidak nampak, di mana genotip ini ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Misalkan gen BB untuk menentukan biji yang bentuknya bulat, atau mungkin huruf KK besar digunakan untuk mengkode biji yang warnanya kuning. Sedangkan fenotip ini adalah kebalikannya, yaitu sifat organisme seperti yang dikodekan oleh genotipnya. Kalau tadi genotip itu kan berupa huruf, misalkan BB besar, B besar, B kecil. Nah, kalau fenotip ini merupakan sifat yang dikodekan oleh genotipnya tadi. Misal, BB besar itu untuk biji bulat, atau KK kecil itu untuk biji hijau, dan seterusnya. Lalu ada homozigot. Homozigot ini merupakan suatu sifat individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang sama. Contohnya, yang disimbolkan dengan huruf RR besar atau RR kecil, AA besar, BB besar, atau AA kecil, BB kecil. Jadi sama ya, kalau yang satu R besar maka alelnya itu adalah R besar juga. Sedangkan heterozigot ini adalah kebalikannya, yaitu suatu sifat individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang berlainan. Misalkan yang disimbolkan dengan huruf R besar, R kecil, atau A besar, A kecil, B besar, B kecil. Lalu ada parental atau induk yang disilangkan. Lalu ada filial ini merupakan hasil persilangannya, atau kita sebut sebagai keturunan atau anak. Kemudian ada sifat yang dominan, di mana sifat dominan ini merupakan sifat yang menutupi sifat lain. Sedangkan resesif ini adalah sifat yang tertutupi oleh sifat dominan tadi. Kita lanjutkan ke persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid, di itu kan artinya dua. Jadi persilangan dihibrid itu merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Misalkan tanaman yang disilangkan itu yang disilangkan adalah dua sifat bedanya. Misalkan biji yang bentuknya bulat warnanya kuning disilangkan dengan biji yang keriput warnanya hijau. Nah, ini kan ada dua sifat ya dari bijinya. Yang pertama adalah ukuran bijinya, yaitu besar dan juga besar atau keriput. Lalu yang satunya sifatnya adalah warnanya, yaitu warna kuning dan juga warna hijau. Jadi di sini ada dua sifat ya yang diujikan, yaitu bentuk bijinya dan juga warna bijinya. Berdasarkan penelitian Mendel tentang persilangan dihibrid, diperoleh kesimpulan bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain. Kesimpulan tersebut juga dikenal sebagai hukum dua Mendel atau hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Jadi pada persilangan dihibrid ini, gen yang dimaksud di sini adalah gametnya, itu dapat berpasangan secara bebas dengan gamet-gamet yang lainnya untuk membentuk suatu individu yang baru. Nah, ini adalah contoh persilangan dihibrid, di mana induknya atau parentalnya ini merupakan biji kacang dengan sifat bulat kuning disilangkan dengan tanaman kacang yang memiliki sifat bijinya keriput dan warnanya hijau. Maka diperoleh gametnya untuk yang bulat kuning ini, gametnya adalah B besar K besar, sedangkan untuk tanaman kacang yang bijinya keriput berwarna hijau, gametnya adalah B kecil K kecil. Sehingga diperolehlah F1 atau filial yang pertama, yaitu B besar B kecil
dan juga K besar K kecil. Kemudian F1 ini disilangkan dengan sesamanya atau sebagai P2-nya atau sebagai induk yang kedua. Jadi B besar K besar K kecil, B besar B kecil, K besar K kecil ini disilangkan dengan sesamanya sehingga diperolehlah gamet yang kedua, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil ini ya. Lalu diperolehlah keturunan yang kedua atau filial yang kedua, itu seperti yang disajikan dalam tabel ini. Ada biji yang warnanya itu kuning, bijinya bulat, ada juga yang bijinya itu bulat tapi warnanya hijau, ada pula yang biji keriput warna kuning dan juga keriput warna hijau. Untuk cara memperoleh filial yang keduanya ini kemarin sudah kakak jelaskan ya di video yang selanjutnya, di mana F2 ini ya diperoleh dari penggabungan gametnya tadi. Tadi kan gametnya itu kan dapat berpasangan secara bebas. Contohnya kayak gini, misalkan B besar K besar ini berpasangan dengan B kecil K besar. Sehingga diperolehlah keturunan B besar B kecil K besar K kecil atau sifatnya adalah bulat warna kuning. Atau bisa juga nih misalkan yang B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil sehingga diperolehlah keturunan dengan fenotip keriput hijau. Berdasarkan hasil persilangan tersebut, diperolehlah perbandingan fenotip F2-nya, yaitu biji bulat kuning dibanding biji bulat hijau banding biji keriput kuning dibanding biji keriput hijau. Perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, ini kan yang warnanya, yang bentuk bijinya itu adalah bulat, warna kuning kan ada 9. Kemudian yang warnanya yang bentuknya bulat tapi warnanya hijau itu ada 3. Kalau yang bentuknya keriput warnanya kuning ini juga ada 3. Sedangkan yang bentuknya keriput warnanya hijau itu hanya ada 1. Sesuai peta konsep di depan, bahwa hukum 1 Mendel maupun hukum 2 Mendel ini dapat diuji dengan perkawinan resiprok, perkawinan back-cross, dan juga test cross. Kita akan mempelajari dulu mengenai perkawinan resiprok. Perkawinan resiprok merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan. Tujuan dari perkawinan ini ialah untuk membuktikan bahwa induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Coba adik-adik perhatikan skema perkawinan ini. Perhatikan dulu yang sebelah kiri ini ya. Misalkan kita menggunakan induknya atau P1-nya, untuk yang induk betinanya itu adalah kuning atau H kecil disimbolkan dengan induk jantan yang berwarna hijau, yaitu H besar. Ini misalkan pada tanaman ya, tanaman yang bijinya warna kuning disilangkan dengan tanaman yang bijinya warna hijau. Kemudian diperolehlah F1 yaitu H besar H kecil atau berwarna hijau. Kenapa warnanya hijau? Karena memang yang warnanya hijau ini sifatnya dominan dibandingkan yang warnanya kuning. Lalu induk yang kedua atau P2-nya adalah dengan cara menyilangkan sesama F1, yaitu H besar H kecil disilangkan dengan sesamanya. G2-nya adalah H besar H kecil, sehingga diperolehlah F2-nya atau keturunan F2-nya adalah H besar atau warnanya hijau, kemudian H besar H kecil untuk warna hijau juga sebanyak 2, dan juga H kecil untuk warna kuning. Kemudian yang di sebelah kanan ini kita balik. Kalau tadi yang induk jantannya, yang di sebelah sini, induk jantannya ini kan yang warnanya hijau, tapi yang di sebelah kanan, induk jantannya itu adalah yang warna kuning. Kemudian kita bandingkan hasil F2-nya atau keturunan F2-nya. Dari skema persilangan ini, diperoleh keturunan F2-nya itu ternyata sama dengan yang ada di sebelah kiri ini ya. Keturunannya juga sama nih, ada yang warnanya hijau itu ada 3, sedangkan yang warnanya kuning itu cuma 1. Jadi perbandingan fenotipnya itu adalah 3 banding 1. Jadi dari perkawinan resiprok ini kita tahu bahwa antara induk jantan maupun induk betina ini mempunyai kesempatan yang sama dalam proses pewarisan sifat.
Karena kan ini ya, dari sini bisa dilihat hasilnya bahwa antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ini hasilnya sama saja, meskipun induk jantan dan betinanya ini dibalik. Berdasarkan hasil persilangan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua keturunan F1 berwarna hijau, sedangkan keturunan F2-nya memiliki perbandingan fenotipnya 3:1. Yang 3 adalah yang warna hijau, sedangkan yang 1 itu adalah yang warna kuning. Berikutnya adalah perkawinan balik atau backcross. Backcross ini merupakan perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Backcross ini berguna untuk mencari genotip dari induknya. Coba perhatikan skema persilangan yang ada di sebelah kiri dulu ya. Yang ada di sebelah kiri ini, P2-nya atau parental yang keduanya ini diperoleh dengan cara menyilangkan F1-nya dengan induknya. Tetapi kita belum tahu nih genotip dari induknya itu apa. Tapi kita silangkan aja gitu. Misalkan kita anggap induknya ini memiliki genotipnya B kecil, B kecil. Sedangkan F1-nya ini tadi kan mempunyai genotip B besar, B kecil. Sehingga kita peroleh keturunan F2-nya adalah B besar, B kecil, dan juga B kecil, B kecil. Yang genotip B besar, B kecil itu untuk warna hitam, sedangkan yang genotip B kecil, B kecil itu untuk yang warna putih. Oleh karena hasil persilangan diperoleh warna hitam banding putih itu adalah 1:1, berarti induknya bergenotip B kecil gitu ya. Misalkan nih kita kan dalam suatu persilangan itu belum tahu induknya ini memiliki genotip apa. Nah, caranya gimana? Ya kita cek dulu aja, misalkan dari hasil persilangan itu ternyata diperoleh hasil seperti ini. Yang hitam ada 1, yang putih juga ada 1. Barulah kita mencari induknya kira-kira yang tepat apa gitu. Kalau diperoleh hasil F2-nya adalah B besar, B kecil untuk warna hitam dan juga B kecil untuk warna putih, berarti genotip induknya adalah B kecil, B kecil. Kemudian yang di sebelah kanan, coba perhatikan skema yang di sebelah kanan. Ini ada F1 yang disilangkan dengan induknya. Nah, ini kita juga belum tahu ya induknya ini genotipnya apa. Terus kita silangkan aja untuk mengetahui genotipnya. Karena kalau kita sudah tahu F2-nya, maka tentu kita bisa mengotak-atik kira-kira induknya itu apa. Taruhlah induknya ini memiliki genotip B besar, B besar. Lalu kita silangkan dengan F1 yang genotipnya B besar, B kecil. Ternyata diperoleh hasil F2-nya BB besar untuk warna hitam dan B besar B kecil untuk warna hitam, atau semua keturunan F2-nya itu bergenotip, yaitu memiliki fenotip hitam, atau semuanya semua keturunan F2-nya itu 100% berwarna hitam. Dengan demikian bisa disimpulkan kalau ternyata induknya itu memiliki genotip B besar B besar. Jadi tujuannya dari backcross ini untuk mengetahui ya genotip dari induknya itu apa itu. Kan misalkan tadi kita belum tahu apa sih genotip dari induknya, maka kita silangkan aja dulu. Kalau ternyata diperoleh keturunan yang hitam semuanya, berarti induknya ini memiliki genotip B besar B besar. Kalau ternyata keturunannya ini memiliki perbandingan 1:1, berarti induknya ini memiliki genotip B kecil B kecil. Jenis persilangan yang ketiga yaitu uji silang atau test cross. Test cross ini merupakan perkawinan antara F1 dengan induknya yang resesif. Test cross merupakan perkawinan pengujian atau disebut juga dengan uji silang. Karena test cross ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu individu bergenotip homozigot atau disebut dengan galur murni atau termasuk individu yang heterozigot. Jika hasil test cross menunjukkan perbandingan fenotip 1:1, maka dapat disimpulkan bahwa individu yang diuji tersebut merupakan individu yang heterozigot. Namun, jika hasil test cross-nya 100% berfenotip sama, berarti individu yang diuji adalah individu yang homozigot. Ya, coba perhatikan skema persilangan di sebelah kanan ini.
P1-nya atau parental yang pertamanya adalah diperoleh dengan cara menyilangkan induk jantan yang memiliki warna hitam dengan induk betina yang memiliki warna putih. Sehingga diperolehlah F1 yaitu H besar H kecil atau berwarna hitam. Lalu P2-nya, ini kita lakukan uji silang atau tes cross, di mana tes cross tadi diperoleh dengan cara menyilangkan F1-nya dengan induk yang resesif. Induk resesif itu adalah induk yang berwarna putih ini ya, atau yang bergenotip H kecil H kecil. Diperolehlah gamet H besar H kecil untuk yang induk yang warnanya hitam. Kemudian untuk yang induk resesif yang tadi yang disimbolkan dengan huruf H kecil, maka genotipnya adalah H kecil saja. Sehingga diperolehlah keturunan yang kedua atau F2-nya adalah warna hitam banding warna putih adalah 50% banding 50% atau 1:1. Nah, sesuai pernyataan di sebelah kiri tadi, bahwa keturunan F2-nya itu memiliki perbandingan 1:1, maka individu yang diuji ini merupakan individu yang heterozigot. Yang dimaksud individu heterozigot itu individu yang ini ya, yang F1-nya. F1-nya tadi itu kan disimbolkan dengan huruf atau dikodekan dengan huruf H besar H kecil. Nah, itu kan merupakan individu yang heterozigot. Demikian tadi penjelasan kakak mengenai materi hukum model 2, perkawinan resiprok, backcross, dan juga test cross. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat bagi adik-adik dan juga bisa dipahami dengan baik. Share video ini sebanyak-banyaknya dan juga jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.